Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Risma Anggraini. Saya berasal dari Teknik Geomatika Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 1172100029. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis alat ukur yang digunakan dalam kegiatan survei dan pemetaan. Yuk dilihat. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis alat ukur tanah yang biasa digunakan dalam bidang geomatika. Geomatika erat hubungannya dengan pengukuran yang bertujuan untuk menghasilkan peta topografi. Nah, pengukuran tersebut meliputi mengukur jarak antar titik, menghitung sudut, dan juga menentukan beda tinggi. Selanjutnya, alat ukur tersebut dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah alat ukur sederhana, yang kedua alat ukur optik, dan yang ketiga alat ukur elektronik. Untuk alat ukur sederhana sendiri, memiliki ciri-ciri yaitu cara penggunaannya mudah dan sederhana. Oleh karena mudah dan sederhana ini, alat ukur sederhana hanya dapat digunakan untuk mengukur satu macam ukuran saja. Selanjutnya, ciri-ciri dari alat ukur optik yaitu yang pertama, dilengkapi dengan perlengkapan optik. Yang kedua, alat ukur optik ini merupakan rangkaian dari beberapa alat sehingga dapat mengukur lebih dari satu pengukuran. Untuk alat ukur elektronik sendiri itu menggunakan sistem elektronik yang berupa gelombang inframerah. Nah, karena dia elektronik, hasil pengukurannya itu lebih tepat, akurat, dan lebih presisi. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam jenis-jenis alat ukur sederhana secara rinci. Yang pertama, ada meteran atau pita ukur. Meteran atau pita ukur biasanya berbentuk seperti pita yang memiliki panjang tertentu. Meteran juga bisa disebut dengan roll meter, karena saat disimpan atau dalam keadaan tidak digunakan, meteran akan digulung atau di-roll. Nah, meteran atau pita ukur ini ada 3 jenis. Yang pertama, meteran metallic cloth atau meteran yang berasal dari kain. Dia terbuat dari kain linen dan anyaman kawat halus yang berasal dari tembaga atau kuningan. Yang kedua, ada meteran yang terbuat dari baja. Dan yang ketiga, ada steel alloy atau meteran yang terbuat dari baja alloy, yaitu campuran dari baja dan nikel. Adapun fungsi dari meteran ini adalah untuk mengukur panjang dan jarak. Biasanya satuan yang digunakan terdapat 2 ukuran, yaitu ukuran satuan metrik seperti milimeter, sentimeter, meter, dan juga ada satuan Inggris seperti inci, feet, dan yard. Pembacaan angka 0 ada yang dibaca tepat pada ujung meteran, ada pula yang dinyatakan pada jarak tertentu di ujung meteran. Lalu, bagaimana cara menggunakan meteran ini? Cara menggunakan meteran cukup dengan merentangkan meteran dari satu titik ke titik lainnya pada suatu objek bidang yang diukur. Nah, untuk mendapatkan hasil yang valid, ada baiknya dilakukan oleh 2 orang, di mana salah satu berada pada titik awal atau angka 0, dan yang lain bergerak menuju titik akhir perhitungan, sekaligus membaca angka pada meteran pada titik tersebut. Nah, selanjutnya ada alat ukur sederhana yang berupa kompas. Kompas ini mempunyai komponen utama, yaitu jarum dan lingkaran berskala, di mana salah satu ujung jarum tersebut dibuat dari magnet atau besi berani. Nah, bagian tengah jarum ini dipasang sebuah sumbu sehingga jarum ini dapat bergerak bebas ke arah horizontal sesuai dengan arah medan magnet bumi, yaitu utara dan selatan.
Ada baiknya menggunakan kompas yang memiliki cairan nifo. Nah, cairan ini berfungsi untuk menstabilkan gerakan jarum dan juga alat pembidik atau visir. Fungsi dari kompas yaitu menentukan arah dari mata angin dan penunjuk arah terutama utara dan selatan. Selain itu, kompas bisa juga sebagai penentu arah dari suatu titik ke titik lain yang ditunjukkan pada besaran azimut. Besaran azimut itu besarnya sudut yang dimulai dari arah utara ke selatan. Kemudian selain itu kompas juga berfungsi membuat siku-siku dan mengukur sudut horizontal. Untuk cara menggunakan kompas yaitu pegang dan atur agar kompas dalam keadaan mendatar sehingga jarum dapat bergerak dengan bebas. Jika kompas memiliki cairan nifo, usahakan agar gelembung tepat berada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya, alat ukur sederhana yang ketiga adalah klinometer. Salah satu alat ukur sederhana ini digunakan untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dengan garis yang menghubungkan sebuah titik yang terdapat di garis datar dengan titik puncak sebagai objek. Secara keseluruhan, klinometer untuk mengukur ketinggian atau panjang sebuah objek dengan memanfaatkan sudut elevasi. Untuk fungsi dari klinometer itu sendiri adalah untuk menentukan besaran sudut elevasi saat mengukur tinggi objek secara tidak langsung. Nah, cara menggunakan alat ini sebaiknya dilakukan oleh 2 orang. Salah satu orang memegang dan melakukan pengamatan atau membidik objek yang diukur, sedangkan yang lain membaca sudut dan mencatat hasil dari pengamatan tersebut. Nah, itulah 3 jenis alat ukur sederhana. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi alat ukur optik. Nah, yang pertama, alat ukur optik itu ada teodolit. Nah, alat ukur optik ini dibuat untuk menentukan tinggi dari tanah pengukuran sudut yang berupa sudut tegak atau sudut vertikal dan sudut mendatar atau sudut horizontal. Teodolit sendiri ada 3 macam. Yang pertama, teodolit retraksi, yang kedua, teodolit repetisi, dan yang ketiga, teodolit elektrooptis. Teodolit retraksi yaitu terdapat plat lingkaran skala atau horizontal yang menjadi satu dengan plat lingkaran Nonius dan tabung sumbu pada kiap. Teodolit ini memiliki skrup pengunci plat Nonius. Selanjutnya, teodolit repetisi. Plat lingkaran skala horizontal dapat berputar sendiri dengan tabung poros sebagai sumbu putar. Kemudian terdapat skrup pengunci lingkaran horizontal dan juga skrup Nonius. Untuk teodolit elektrooptis, sistem pengoperasiannya sama dengan teodolit optis. Hanya saja mikroskop dan pembacaan skala lingkaran menggunakan sistem sensor sebagai elektrooptis model, yaitu alat penerima gelombang elektromagnetis. Untuk fungsinya sendiri, fungsi dari teodolit yaitu untuk pengukuran poligon, pemetaan situasi, dan juga pengamatan matahari. Nah, tidak hanya itu, sebenarnya teodolit juga berfungsi seperti PPD jika sudut vertikalnya diubah menjadi 90 derajat. Teropong yang ada di teodolit membuatnya dapat membidik ke segala arah. Pada konstruksi bangunan, teodolit juga dapat berfungsi untuk menentukan sudut siku-siku pada pondasi dan juga mengukur ketinggian bangunan bertingkat. Nah, lalu bagaimana cara menggunakan teodolit ini? Mari kita simak video berikut ini. Halo teman-teman, kami dari Tim Asisten Praktikum Perpetaan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Di sini kami akan mengulas mengenai cara penggunaan alat pemetaan dengan menggunakan digital teodolit. Nah, ini adalah teodolit dengan merek Nikon tipe NE102. Berikut cara penggunaannya. Pertama, pasang statif pada bidang yang cukup datar dan tancapkan salah satu statif di tanah.
Kemudian, letakkan teodolit di atas kepala statif dan kunci skrup pengunci agar teodolit tidak terlepas dari tripod atau statif. Selanjutnya, lakukan centering alat dengan cara memposisikan alat teodolit sejajar dengan titik BM atau titik ukur. Kemudian, datarkan alat dengan cara memposisikan gelembung mata sapi pada bagian tengah yang dapat diatur melalui skrup statif. Lalu, buka pengunci horizontal dan posisikan gelembung nivo tabung pada bagian tengah yang dapat diatur melalui skrup ABC. Selanjutnya, ukur tinggi alat dengan menggunakan meteran dari titik terbawah hingga titik pada tanda plus pada alat. Kemudian, arahkan teodolit ke utara dengan menggunakan kompas geologi. Lalu, nyalakan teodolit dengan menekan tombol power pada alat. Saat teodolit menyala, maka di layar akan menunjukkan nilai N 0 derajat sebagai sudut horizontal yang menandakan alat tepat mengarah ke utara. Selanjutnya, persiapkan rambu ukur sebagai objek yang akan dibidik. Lalu, lakukan pembidikan kasar dengan mensejajarkan visir dengan rambu ukur. Dan, bidik melalui teropong dengan mengatur skrup pengatur fokus teropong agar objek yang dibidik terlihat jelas. Kemudian, baca dan catat nilai benang atas, tengah, dan bawah, serta nilai sudut horizontal dan vertikal yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z sebagai koordinat pada suatu titik. Dan lakukan cara ini berulang-ulang sampai ke titik terakhir pengukuran. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih. Alat ukur optis kedua yaitu water pass. Nah, water pass ini termasuk ke dalam alat ukur optik yang berfungsi untuk mengukur beda tinggi dari satu titik atau lebih. Penggunaan water pass ini sangat luas. Nah, adapun beberapa syarat dalam menggunakan water pass, yaitu syarat dinamis, sumbu satu vertikal, dan syarat statis, yaitu garis yang mendatar pada bagian diafragma sejajar sumbu satu, garis nivo tegak lurus sumbu satu, garis bidik pada teropong sejajar dengan garis arah nivo. Untuk penggunaan water pass ini, cara menggunakan water pass ini sebaiknya menggunakan tripod atau kaki 3 sebagai penyangga. Dan posisikan pada titik koordinat yang sudah ditentukan. Pastikan tripod dalam posisi stabil dan kuat, serta plat tempat dudukan water pass tidak dalam keadaan miring. Letakkan water pass di atas plat tersebut. Usahakan water pass untuk tidak bergerak atau dalam keadaan stabil. Atur sumbu satu vertikal dan sumbu 2-nya horizontal dengan menggunakan skrup penyeimbang nivo. Tepatkan gelembung nivo berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, seperti itulah cara menggunakan alat ukur optik water pass. Nah, adapun alat-alat penyerta untuk membantu alat ukur optis agar digunakan yaitu tripod, dan ini ada juga rambu ukur. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam alat ukur elektronik. Nah, ada yang pertama yaitu GPS atau Global Positioning System.
Ya. GPS merupakan suatu sistem yang terdiri dari atas konstelasi satelit radionavigasi dan juga segmen kontrol tanah yang berfungsi mengelola operasi satelit dan pengguna dengan penerima khusus menggunakan data satelit untuk memenuhi persyaratan dari posisi. Hasil yang diberikan gambar permukaan bumi dalam bentuk 3 dimensi atau 3D. Untuk fungsinya sendiri, fungsi GPS itu sebenarnya tidak hanya untuk kepentingan militer, survei pemetaan ataupun geodesi saja, tetapi juga untuk penelitian geofisika, geodinamika, studi atmosfer, meteorologi, dan lain sebagainya. Akan tetapi di balik kelebihan yang dimiliki oleh GPS, alat ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat digunakan pada tempat yang tidak mampu menerima sinyal GPS oleh antena alat penerima yang berada di dalam ruang, bawah terowongan, atau juga di bawah air. Untuk cara menggunakan GPS ini, yang pertama adalah menyalakan perangkat GPS. Kemudian kita akan menunggu hingga sinyalnya itu terhubung. Selanjutnya, kita atur untuk menambahkan halaman hingga muncul area calculation, kemudian tekan tombol start lalu di enter. Jika tombol start berubah menjadi tombol stop, berarti GPS ini sudah dapat digunakan. Nah, selanjutnya alat ukur elektronik yang kedua adalah total station. Total station merupakan alat ukur elektronik yang berasal dari pengembangan teodolit. Namun, alat ini dilengkapi oleh pengukuran jarak dan sudut secara elektronik dengan bantuan dari reflektor sebagai target dan pengganti rambu ukur. Untuk mempermudah penggunaannya, total station perlu dihubungkan dengan komputer. Untuk fungsi dari total station itu sendiri yaitu dapat digunakan untuk menghitung jarak, arah, titik koordinat, dan juga beda tinggi secara elektronis. Nah, selanjutnya kita lihat video bagaimana cara menggunakan total station. Kembali lagi di channel YouTube BNT Baca Dagat Teknik Bandung. Kali ini saya akan memperkenalkan Total Station GTS 255 dan menjelaskan tentang tata cara pengukuran topografi menggunakan koordinat. Sebelum kita masuk ke tata cara pengukuran, saya akan memperkenalkan apa saja yang ada di Total Station ini. Seperti biasa, di sini ada lensa objektif dan okuler. Di sini ada pengunci vertikal dan gerak halusnya. Di sini ada pengunci horizontal dan gerak halusnya. Di sini ada nivo kotak. Di sini ada nivo tabung. Di sini ada alat untuk transfer data. Dan di sini ada alat center point. Alat ini mempunyai dua display seperti Anda lihat. Dari display ini ada beberapa tombol. Seperti di sini ada F1 sampai F4. Di sini ada key numeriknya. Di sini ada tombol power, tombol bintang. Dan di sini ada tombol measurement untuk koordinat. Dan di sini ada tombol menu. Di sini ada tombol measurement untuk sudut. Dan di sini angle, di sini escape, dan ini enter. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk melakukan tata cara pengukuran topografi menggunakan koordinat. Pertama-tama seperti biasa kita nyalakan alatnya terlebih dahulu dengan menekan tombol power. Setelah alatnya hidup, untuk menerangkan displaynya kita klik tombol bintang, lalu tekan F1, lalu escape. Untuk tata cara pengukuran topografi, pertama-tama kita masuk ke tombol menu. Lalu di sini ada data collect. Kita masuk ke data collect. Di sini FN di sini adalah untuk menamai nama job. Misalkan kita akan membuat job baru. Di sini ada input. Untuk menghapusnya adalah kita klik
tombol F3 atau clear. Apabila di sininya ada tulisan apa, berarti yang kita inputkan adalah numerik. Apabila di sini tombolnya number, berarti yang kita inputkan adalah apa. Kita akan menamai nama jobnya, misalkan BNT Bandung. Lalu tekan enter. Pertama kita masuk ke STN untuk mengisi koordinat, tinggalan, nama ID dan nama PT-nya. Kita masuk ke F1 atau ACCPT. Ini adalah yang biasa kita kenal adalah STN. Tekan F1. Lalu input nama PT-nya, misalkan angka 1. Lalu isi ID atau nama titiknya, misalkan BM01. Lalu isi instrumen hanya, misalkan 145. Lalu masuk ke Ognes. Untuk menyebut manualnya, kita masuk ke F3 atau NZ. Misalkan koordinatnya adalah 1000 dan Z-nya adalah 100. Apabila sudah, tekan Rec atau F3. Lalu tekan Yes. Setelah mengisi nama PT atau ACCPT, kita masuk ke F2 atau Backside. Biasanya di sini kita mengisi nama PT atau BS. Misalkan PT-nya adalah angka 2 dan nama kode dari backside-nya, titik backside tersebut misalkan BM02. Dan instrumen height-nya adalah 15. Setelah itu kita mengisi koordinat di backside dengan masuk ke BS. Di sini ada dua pilihan. Apabila Anda ingin melakukan backside menggunakan koordinat, Anda tinggal input di sini DNA-nya. Apabila Anda ingin menggunakan titik backside dengan menggunakan sudut atau azimut, Anda tinggal klik ajet atau azimut. Di sini tinggal input. Kita akan mencoba backside-nya menggunakan koordinat. Misalkan kita isi 1100. Setelah itu kita arahkan ke objek titik backside. Lalu tekan measure atau F3. Lalu pilih NZ untuk koordinat. Apabila sudah, kita masuk ke F3 atau Forset atau SS. Apabila Anda ingin mengecek kembali titik backside tersebut, kita isi nama PT. Kita isi kodenya misalkan cek PM02 dan tingginya adalah 15 seperti sebelumnya. Lalu bila Anda ingin merecord data hanya koordinat, Anda bisa ketik measure dan pilihlah NZ. Apabila Anda ingin merecord data semuanya dari koordinat sampai sudut dan jarak datar, jarak miring sampai sudut vertikal, Anda bisa klik all atau F4. Apabila Anda ingin membuat titik baru, nama PT ini akan otomatis bertambah sesuai dari tembakan Anda. Anda tinggal mengubah P-kodenya, misalkan P01, dan misalkan tingginya 1,5. Anda tinggal klik all atau F4. Apabila Anda ingin menembak situasi, Anda tinggal merubah kodenya. Misalkan Anda ingin menembak jalan, arahkan kepada objek yang akan kita tembak, lalu tekan F4. Dan apabila Anda berpindah alat atau berpindah ke titik selanjutnya, Anda tinggal mengulang langkah-langkah dari pertama dari ACCPT, Backside, dan Foresight. Terima kasih. Cukup sekian tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Nah, itulah sedikit pemaparan
mengenai jenis-jenis alat ukur yang biasa digunakan dalam bidang geomatika, khususnya untuk survei dan pemetaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.